jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di kelas Akidah Akhlak bersama Bu Anissa. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan tentang lagu Anak Jujur ya. Jadi materi hari ini adalah melanjutkan materi bab 2 Akhlak Terpuji yang sifat jujur. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang sifat sabar. Nah, sekarang kita belajar sifat jujur ya. Untuk itu, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, siapa ya yang tahu arti kata jujur? Anak-anak sudah tahu belum arti kata jujur itu apa? Ya, jujur adalah menyampaikan sesuatu sebenarnya. Jadi, jujur itu adalah kamu berbicara apa adanya. Nah, jujur merupakan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik termasuk akhlak mahmudah. Siapapun anak yang mau jujur maka akan disayangi Allah, akan disayangi ayah, bunda, kakak, adik, disayangi bu guru, disayangi pak guru, dan disukai sama teman. Dan yang menjadi anak yang jujur akan menjadi anak yang beruntung. Selanjutnya, ciri-ciri orang jujur adalah perkataan dan perbuatannya benar, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Jadi itu yang pas, yang apa adanya. Betul ya anak-anak? Kita harus menjadi orang yang memiliki ciri-ciri sifat orang jujur, yaitu berkata apa adanya. Nah, untuk itu kita harus jujur dalam apa Bu Guru? Dalam perkataan, perkataannya jujur dan perbuatannya juga jujur. Bagaimana perbuatan atau cara untuk jujur ya? Nah, kalau kamu bersikap jujur itu ada caranya. Ada berapa caranya Bu Guru? Caranya itu ada 4 cara. Yang pertama adalah berbuat jujur kepada Allah. Kita memiliki Allah ya anak-anak. Bagaimana cara kita jujur sama Allah? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kepada Allah kita diperintahkan untuk sholat, berarti kita harus sholat. Dari Allah kita diminta untuk mencari ilmu, berarti kita harus semangat belajar di rumah ya. Dari Allah kita diminta untuk membaca kitab sucinya yaitu Al-Quran, berarti kita harus ngaji juga. Terus menjauhi larangannya, berarti ya kita tidak boleh tidak sholat atau terlambat sholat, atau bangun kesiangan gak sholat subuh. Kita gak boleh hari ini gak usah ngaji ya, ngajinya besok aja. Kita harus ngaji setiap hari. Yang kedua adalah berbuat jujur kepada diri sendiri. Diri sendiri adalah diri kamu ya anak-anak. Maksud dari berbuat jujur kepada diri sendiri adalah kamu berani mengatakan sesuatu yang benar. Jadi dengan cara tidak pernah berdusta atau berbohong kepada siapapun. Dan kamu juga tidak membohongi dirimu sendiri. Yang ketiga adalah berbuat jujur kepada orang tua. Orang tua kita harus bersikap jujur dengan cara apa? Yang pertama, tidak boleh bohong atau tidak berkata bohong pada ayah, bunda, kakak, dan adik. Tidak boleh anak-anak. Kita harus bersikap jujur kepada anggota keluarga kita. Yang kedua, pamit ketika akan bermain. Jadi ketika anak-anak mau keluar rumah, anak-anak wajib untuk minta izin sama orang tua. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Misalkan di rumah ada kesalahan yang kamu lakukan, anak-anak lebih baik jujur dan diakhiri dengan meminta maaf. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kita mau minta maaf.
Dan yang keempat, membayarkan uang SPP yang diberikan dari orang tua. Misalkan orang tua menitipkan uang SPP kepada anak-anak, nah itu adalah amanah yang harus anak-anak berikan kepada sekolah. Nah, anak-anak tidak boleh uangnya disimpan sendiri terus sampai rumah berbohong. Selanjutnya yang keempat adalah berbuat jujur kepada orang lain. Orang lain adalah orang selain dirimu, selain keluargamu ya. Nah, anak-anak juga tidak boleh berkata bohong. Dan ketika anak-anak ditanyai, anak-anak wajib menjawab dengan jujur. Karena apa? Ketika kamu berbohong, itu sama saja dengan anak-anak akan mencelakai orang lain dan mengakibatkan diri kita sendiri rugi. Nah, kalau di sekolah kita harus bersikap jujur. Apakah iya, Bu Guru? Iya, di sekolah harus jujur. Apa saja ya anak-anak? Anak-anak sudah tahu belum? Contoh sikap jujur di sekolah ya. Yang pertama, anak-anak tidak boleh menyontek pekerjaan teman. Anak-anak harus jujur sama diri sendiri dan anak-anak harus percaya dengan kemampuan anak-anak sendiri. Tidak boleh menyontek pekerjaan teman. Yang kedua, tidak mengambil alat tulis teman atau tidak mengambil barang-barangnya teman. Kita harus menjaga kerukunan. Yang ketiga, tidak membohongi guru. Jadi anak-anak ketika mungkin tidak mengerjakan PR atau mungkin terlambat atau mungkin dari luar kelas terus kok nggak balik-balik terus anak-anak berbohong, tidak boleh ya. Yang keempat adalah mengakui kesalahan pada guru atau teman. Jika anak-anak mungkin melakukan kesalahan dan mengerjakan PR atau apa, anak-anak tetap harus jujur dan jangan lupa diakhiri dengan mengucapkan maaf ya. Materi kita segitu dulu ya anak-anak. Tugasnya yaitu nanti anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Ada 3 soal. Nanti silakan ditulis soal dan jawabannya lalu dikirim ke nomornya Bu Anissa seperti biasa. Ngoten ya. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dari Bu Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.